Halo, jumpa lagi dengan saya Angel Tarot Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca kartu tarot. Kali ini untuk zodiak Scorpio. Halo Scorpio, dimanapun kalian semua berada. Pembacaan ini bertema cinta, yaitu perasaan. Dan judul dari tema cinta kita kali ini adalah apa langkah selanjutnya? Apa langkah selanjutnya? Jadi bagi teman-teman yang zodiaknya Scorpio, mungkin bertanya-tanya, misalnya, Kak, aku lagi berpacaran sama si ini, cuman aku nggak tahu masalahnya dia apa, soalnya aku lagi ada kendala nih sama dia. Atau, Kak, aku lagi dekat sama si A, tapi si A ini, si dia ini, aku juga bingung karena kadang dia ngedeketin, kadang hilang. Aku bingung kak, mesti respon dia kayak gimana. Aku pengen ngerti dia juga sih, emang dia kenapa? Karena aku secara tidak langsung juga mulai ada sedikit ketertarikan sama dia juga sih. Atau ada yang mungkin penasaran seperti misalnya kak, aku suka sama si ini, dia gimana ya ke aku bingung, aku pengen tahu apa sih langkah selanjutnya yang aku mesti lakuin ke dia, soalnya aku dengan dia udah lama kenal, cuman aku terbawa perasaan sih kak, atau gimana, mungkin kakak bisa lihat. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi apa langkah selanjutnya, mungkin bisa jadi pembacaan kali ini cocok untuk teman-teman semua. Wow, sebenarnya saya akan dapat kabar kayaknya ini. Oke, untuk kalian yang ingin bertanya, apa langkah selanjutnya, pembacaan ini bisa cocok untuk kalian. Bisa jadi ya. Dan perlu diketahui pembacaan ini adalah pembacaan yang bersifat general reading, sehingga adalah pembacaan ini pun bisa resonate, bisa juga tidak resonate untuk kalian semua. Jadi mohon disikapi dengan bijaksana. Cek Sun, Moon, Rising, dan Venus teman-teman semua, agar supaya dapat mengetahui sejauh mana sih resonansi dari pembacaan general reading ini untuk teman-teman semua. Karena energi yang saya tarik adalah energi kolektif, bersifat umum, random, atau acak juga. Jadi mau resonate atau tidak pun, tetap jadikan video ini sebagai sebuah sarana hiburan. Jadikan video ini juga sebagai sarana pembelajaran. Apa yang baik diambil, yang tidak baik dibuang, atau jadikan sebuah pelajaran yang baik untuk kalian dalam melangkah bijaksana lagi untuk ke depan. Oke. Nah, kita lanjut untuk zodiak Scorpio. Untuk zodiak Scorpio, apa langkah selanjutnya terkait percintaan atau asmara? Asmara zodiak Scorpio, apa langkah selanjutnya? Judgment. Katanya keluar lagi again. Nah, untuk kalian semua zodiak Scorpio dimanapun kalian semua berada, kalau saya lihat dari kartunya secara keseluruhan, dari tema atau secara garis besar, saya lihat dari kartunya ini, kalau saya coba simpulkan di awal, berbicara tentang cinta dan apa langkah selanjutnya, ini berbicara tentang decision atau pengambilan keputusan, mau ndak? Nah, di sini kalau ditanya apakah kamu harus menghubungi dia, jawabannya adalah kamu nggak usah harus menghubungi dia duluan, kamu tunggu aja katanya. Dan itu diwakili oleh Queen of Wands. Queen of Wands memberi pesan kepada kalian semua zodiak Scorpio, kamu tunggu aja pesan dari dia. Kamu nggak perlu terlalu menggebu-gebu, karena di satu sisi pasti ada satu hal yang sedang dia kerjakan, pasti ada satu hal yang sedang membuat dia sibuk, sehingga kamu tidak perlu berpikir yang aneh-aneh. Oh, mungkin dia nggak suka sama aku, mungkin dia nggak tertarik sama aku, mungkin dia tujuannya paling cuma pengen ngeghosting aku. Padahal nggak gitu skenarionya ya. Jadi orang ini terindikasi, saya melihat orang ini dia perlu diyakinkan
akan dirinya sendiri, tentang perasaannya sendiri. Jadi kamu nggak perlu jadi orang yang harus ngebet kejar dia, nggak usah. Jadi biarkan dia berproses dalam dirinya, dalam pemikirannya, dalam hati atau batinnya. Jadi kamu dengan dirimu, dalam artian nikmati keseharian kamu dan biarkan dia menyelesaikan pergumulan pribadinya saat ini agar supaya ketika itu tuntas, ya insya Allah kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan berkehendak, semua itu bisa dituntaskan dalam kehidupan pribadinya dia, maka dia menghampiri atau menjalin hubungan kamu ke depan tanpa ada problematika yang dia bawa dari masa lalu, itu nggak ada lagi. Dan di sini kalau dilihat dari kartu Queen of Wands, jawabannya bilang nggak usah, kamu tunggu aja, kamu nggak usah hubungi dia, kamu nggak usah. Tapi kak, aku penasaran, aku kan udah gini, no. Nggak usah, tunggu aja katanya, nggak apa-apa. Kalau dia yang hubungin kamu duluan dengan pembahasan yang sederhana atau pengen ajak jalan atau berkencan atau apa, oke. Terima, ya terima kalau kamu terima. Tapi sejauh ini kamu nggak perlu menjadi orang yang pertama untuk menghubungi dia. Jangan sampai jatuhnya kayak kamu yang terlalu ngebet ke dia. Mungkin orang kamu nilai, kok kamu kok nggak cinta. Jangan. Jadi biarkan secara alamiah dia yang ke kamu. Untuk saat ini ya, dalam pembacaan ini untuk zodiak Scorpio ya. Nah, kalau ditanyakan apakah dia menyukai kamu, jawabannya adalah iya, dia suka sama kamu, dia mencintai kamu, dia jatuh hati lah sama kamu. Cuman mungkin beberapa di antara kalian, ketika kalian pertama kali di awal ketemu, kalian masih berada di satu lingkungan, satu kota mungkin. Tapi ketika kalian mungkin sudah beda kota, mungkin karena faktor pekerjaan masing-masing, akhirnya di sini suka sama kamu, ibaratnya jauh di mata, dekat di hati, kayak gitu. Dan mungkin baik kamu atau dia, kalian ini sama-sama adalah orang-orang yang tersakiti. Kamu pernah tersakiti oleh mantanmu, bukan kamu saja, tapi dia juga pernah tersakiti. Semua orang pasti punya rasa kecewa dan sakit hati dalam hal percintaan. Dan di sini pun kartunya mengindikasikan bahwa ketika dia menyukai kamu, ketika dia ingin melakukan sesuatu bersama-sama dengan kamu, dia harus mengambil sebuah keputusan. Dia harus melihat lagi apa yang bisa dilakukan saat ini. Dan di sini saya melihat, ya secara intuisi saya mendapat bayangan bahwa orang ini masih belum menyelesaikan hubungan dia di masa lalu. Bukan berarti dia tidak putus tiba-tiba hilang, enggak. Tapi di sini saya melihat bahwa di hatinya dia masih ada rasa kecewa. Orang ini dia masih mengingat mantannya dia mungkin. Dalam artian masih ada memori-memori yang belum hilang di kepalanya dia, yang even sekalipun kalau dia ada rasa sama kamu, sulit bagi dia untuk meninggalkan sesuatu hal yang di belakangnya dia untuk mengambil suatu langkah ke depan. Karena kenapa? Ya dia masih berada di sini ceritanya, tapi dan sekalipun dia sudah ada pilihan untuk mengarah kepada kamu, dia juga berusaha pertama melihat situasi, dan dia juga kayak, ya dia mungkin mengingat ke belakang karena ada kartu Three of Swords di sini soalnya. Jadi ada Queen of Wands, Two of Wands, Three of Swords, Judgment, ada kartu Eight of Wands, ada kartu Page of Pentacles. Di sini kalau saya lihatnya orang ini bayangan masa lalu dia itu mengikuti. Kasian sih. Karena saya bilang kasian karena kenapa? Karena dia belum sembuh total dari luka batinnya dia. Mungkin dia perlu seorang yang bisa jadi teman to sharing, atau orang-orang mungkin di salah satu tempat ibadah yang bisa konseling dia. Karena yang namanya luka batin, luka secara perasaan, itu kan solusinya bukan minum obat ya. Dia butuh seorang konselor, dia butuh seorang coach. Saya bukan coach ya, saya tegaskan saya bukan coach, saya bukan coach relationship, tapi orang ini sepertinya butuh yang semacam itu ya. Dia butuh coach, kasihan. Tapi tanya kalau apakah dia menyukai kamu, jawabannya iya. Dan untuk menjatuhkan pilihan kepada kamu, dia juga mengambil sebuah sistem pengambilan keputusan. Dan itu pun dia juga berusaha untuk menilai, mempertimbangkan kayak gitu. Jadi kayak sesuatu di mana dia harus memilih cepat. Karena bagi dia kamu adalah orang yang
katakanlah satu di antara 1000, kamulah satu-satunya ya. Begitulah kalau orang jatuh cinta ya, semua terlihat baik. Harusnya sih begitu kalau kita sudah cinta sama orang kan, kayak kamulah pertama dan satu-satunya, cie. Itu bahasa gombalnya. Dan di sini apakah dia ingin berkencan denganmu? Jawabannya adalah dia takut. Sekalipun ada niat tapi dia takut. Dia pertama takut mungkin karena dia masih memikirkan orang di belakangnya dia, yang masa lalu inilah yang membuat dia masih ada ganjalan. Dia takut ketika dia, kalau seandainya kejadian dia kencan sama kamu, terus kamu lihat gerak-geriknya, gelagatnya kayak seperti orang gelisah, tidak tenang. Mungkin dia kadang blank saat kalian lagi jalan berdua. Dia takutnya kamu ilfil. Jadi kayak dia memperhitungkan itu juga ternyata. Dia tahu dirinya, dia tahu perasaannya saat ini sedang belum terlalu siap untuk praktek akan cinta yang baru dalam kedepannya. Dia sekalipun mulutnya bilang aku suka kamu misalnya, tetapi hatinya bilang aku masih sedih. Nah ini tuh yang mempengaruhi dia secara mendalam tentang apakah dia ingin berkencan denganmu. Jawabannya ya, tapi dia takut-takut. Kasihan orang ini masih belum ini, dia masih belum pulih. Tapi saya harap kamu jangan paksain dia. Jadi kalau kamu tahu dia suka sama kamu, sebaiknya kamu jangan paksain. Pokoknya kamu harus saja aku kencan, pokoknya kamu segini, kamu mesti semua, pokoknya lupain dia. Ndak. Karena kenapa? Setiap orang kan punya masalah batin masing-masing, itu beda. Setiap orang punya pergumulan tuh beda-beda. Kita nggak bisa paksain orang untuk sembuh dengan cara berpikir kita, dengan cara kita. Tapi biarkan pengobatan atau healing itu berjalan sebagaimana mestinya melalui psikiater atau coach atau konselor atau apapun lah yang berhubungan dengan tentang hal yang bersifat relationship seperti ini. Kamu diminta untuk support dia, bukan berpikir yang negatif dulu tentang dia. Kasihan loh orang seperti ini. Kamu nggak bisa judge orang yang memang lagi belum siap untuk memulai hal yang bersifat intens begitu saja dengan cinta yang baru kan. Tapi tadi kalau kamu udah tahu dia di permukaan memang ada rasa sama kamu, tapi belum menuntaskan masalah di belakang dia, kamu support dia, tapi kamu jangan terlalu langsung sensi sama dia, jangan. Dan keberkahan di antara kalian, di sini saya melihatnya ada kata judgment. Di sini tergantung bagaimana baik kamu dengan dia saling menyikapi satu sama lain, maka berkah itu ada. Jadi di sini kamu mungkin juga punya penilaian, kamu juga punya prinsip tersendiri, dan dia pun juga demikian. Ketika kalian menyatukan satu visi yang sama, maka berkah atau hal-hal yang kalian inginkan dari sebuah hubungan itu akan terjalin dengan sangat baik, bahkan berhasil. Itu kalau dari segi keberkahan atau hal yang baik di antara kalian. Yang bisa kalian pertemukan adalah cara berpikir kalian itu bisa sama-sama saling klop sebenarnya sih. Dan halangan di antara kalian, nah ini mungkin bisa jadi kalian ini LDR, mungkin bisa jadi kalian ini adalah orang-orang yang hubungannya memang terbatas pada sosmed atau masih terbatas pada WA, mungkin karena kalian sibuknya bahkan sampai orang ini bisa jadi keluar kota, ke kota 1, 2, 3 dan sebagainya. Sedangkan kamu masih stay di situ dan kalian terhalang di situ, makanya kalian berharap bisa bertemu satu sama lain. Jadi ada jarak sih di sini. Tapi so far mungkin dalam waktu dekat kalian akan ketemu kalau kalian jauh kayak gitu. Oke? Demikian pembacaan kita kali ini. Banyak-banyak cinta, kasih sayang, anugerah perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kalian semua zodiak Scorpio dimanapun kalian semua berada. Saya Angel Star Indonesia, sending you angel blessing, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Angel Star Indonesia. Bye bye, sampai jumpa lagi Scorpio, sehat selalu dimanapun berada.